Saudara, mari kita mengingat kembali ayat hafalan kita sebelumnya dari Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Nah saudara, kita mengingat bahwa di dalam bagian sebelumnya Paulus sedang menunjukkan betapa kukuhnya kepercayaan kita karena kita sudah menerima keselamatan oleh Roh yang mempersatukan kita dengan Kristus melalui iman saja. Dan keselamatan itu begitu kukuhnya sehingga kita boleh dikatakan lebih daripada para penakluk. Kenapa saudara? Karena tidak mungkin ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Allah sendiri yang telah menjadi penjamin bahwa kita tidak mungkin bisa digeser-geser oleh apapun saja. Baik itu oleh penderitaan yang sangat nyata, oleh penganiayaan yang mungkin juga sangat aktual. Tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari surat Roma pasal yang ke-9. Mari sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar memberikan pertolongan sehingga kami ini sungguh-sungguh dikuatkan oleh pembacaan kitab suci. Kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan, Engkau memberikan kepada kami satu buah surat di dalam kitab suci kami yang akhirnya sungguh-sungguh menjadi berkat untuk pengenalan-pengenalan doktrinal yang demikian mendasar, yang menjadi kekuatan bagi setiap umat Tuhan. Kami bersyukur untuk surat Roma dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk bekerja, memberikan kepada kami firman dan memberikan kepada kami satu buah sukacita dan kekaguman terhadap firman-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca dari surat Roma pasal yang ke-9. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hati nuraniku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya ditukukan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakannya kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak atau usaha orang, tetapi kepada kemurah hatian Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang mau dipersalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai untuk tujuan yang mulia dan suatu benda yang lain untuk tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah dipersiapkannya untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih.
Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankan akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa yang lain tidak mengejar kebenaran tetapi beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mengingat ya, di dalam pasal 7 dan pasal 8 kita mendapatkan ada satu buah pasang argumen yang diberikan oleh Paulus untuk menunjukkan siapa yang tidak mampu melakukan apa dan apa yang sanggup untuk melakukan apa. Di dalam pasal 7 sudah Paulus menunjukkan bahwa hukum Taurat itu rohani, hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu mampu untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan dan mampu untuk menunjukkan apa yang baik, apa standarnya Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi hukum Taurat tidak mampu untuk membuat kita menjalankannya. Hukum Taurat mampu untuk menunjukkan apa yang baik yang diperkenankan oleh Tuhan. Hukum Taurat mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi hukum Taurat tidak mampu membuat kita terlepas dari dosa dan menjalankan kehendak Allah. Oleh karena itu dalam pasal 7 kita mendengarkan sense frustasi orang-orang yang berusaha untuk menjalankan kehendak hukum Taurat, tetapi faktanya terus jatuh, faktanya terus gagal. Nah, tetapi sudah di dalam pasal 8 kita mendapatkan kontrasnya. Kalau hukum Taurat itu cuma mampu menunjukkan kesalahan kita dan tidak mampu mengajak kita untuk benar-benar hidup benar, tidak mempunyai kuasa untuk membuat kita menghidup kehidupan yang benar itu. Di dalam pasal 8 Paulus menunjukkan bahwa oleh Roh, melalui iman kita dipersatukan dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan yang bisa dikerjakan oleh Roh yang memberikan pada kita iman yang mempersatukan kita dengan Kristus itu adalah hal yang begitu kuatnya sampai-sampai kita memiliki jaminan keselamatan, saudara. Maka Paulus menjelaskan dengan sangat berlapis-lapis ya, dengan dia mengatakan siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Allah sendiri sudah menjadi jaminan siapa yang bisa menggugat, saudara. Kalau Allah yang menjamin, siapa yang pihak mana yang bisa menggugat? Setan atau dosa kita atau kita sendiri? Mana yang bisa menggugat kalau kita itu adalah milik Allah? Lalu Paulus melanjutkan bahwa tidak mungkin ada yang bisa memisahkan kita itu dari kasih Kristus. Kuasa manapun, entah itu penderitaan, entah itu maut sekalipun, entah itu kuasa yang di atas maupun kuasa yang di bawah, entah itu masa sekarang atau masa yang akan datang, begitu pastinya keselamatan kita tidak mungkin ada yang bisa menggugat siapapun juga. Tetapi saudara, di dalam pasal 9 kita diajak untuk melihat satu buah pertanyaan yang dimunculkan oleh Paulus, saudara, sekali lagi dalam bentuk perdebatan, saudara. Jadi kita mengingat ya, salah satu stylenya Paulus adalah style dialogis. Dia membuat seperti kayak lawan imajiner yang mungkin pendapat-pendapatnya ada, tetapi kali ini sudah dimunculkan sebagai lawan imajiner tentang pertanyaan-pertanyaan mereka. Pertanyaannya kurang lebih seperti apa, saudara? Kurang lebih seperti ini. Oke, kamu menyatakan Taurat yang dimiliki oleh orang Israel yang di luar Kristus ya. Orang Israel yang di luar Kristus, mereka memiliki Taurat, mereka tidak mampu. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan janji Allah? Nah, Paulus setelah dia itu pasal 9 yang menjelaskan bahwa dia itu rindu loh orang-orang Yahudi itu untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Paulus itu memberikan rangkaian argumentasinya. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, 5, 6, 7. Itu bukan karena dia tidak menyukai orang Yahudi. Bukan karena dia membenci orang Yahudi. Dia sendiri adalah orang Yahudi dan dia saat ini bersaksi, aku itu bahkan rela untuk terpisah dari kasih Kristus deh. Aku rela untuk terkutuk dari Kristus supaya mereka itu ya, orang-orang Yahudi ya, mereka rekan-rekan sebangsaku, mereka boleh menerima Kristus juga. Nah, kenapa saudara? Nah, dia melanjutkan ya dengan mengatakan bahwa lihat ya, orang-orang Yahudi itu benar loh. Benar dalam artian orang Yahudi itu benar-benar telah dianugerahi Tuhan anugerah yang demikian besar. Paulus melanjutkan dengan mengatakan ini ya, mereka orang Israel, mereka diangkat menjadi anak, mereka menerima kemuliaan, perjanjian, hukum Taurat, ibadah dan janji-janji. Mereka itu sudah menerima itu semua. Maka dia sungguh-sungguh ingin supaya orang-orang Yahudi itu betul-betul akhirnya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, tetapi justru itu adalah satu buah argumentasi yang terbalik ya, yang mungkin bisa dipakai oleh lawan imajinernya Paulus nih ya. Sepertinya mereka akan mengatakan seperti ini, Paulus, kamu mengatakan bahwa mereka yang punya sunat, mereka yang punya Taurat itu tidak mampu menerima keselamatan. Siapa sih mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi non-Kristen.
Tapi coba ingat ya, orang-orang Yahudi non-Kristen itu adalah juga orang-orang yang ayat 4 diangkat menjadi anak, menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Nah, mereka sudah menerima janji-janji kok. Sekarang tahu-tahu kamu katakan di luar Kristus mereka akan meleset. Mereka perlu percaya kepada Kristus dan hanya melalui iman, tidak bisa melalui Taurat. Kok bisa begitu? Apakah Tuhan itu janjinya meleset? Apakah betul Tuhan itu punya plan B? Dulu faktanya kan Tuhan Allah sudah memberikan kepada mereka loh, orang Yahudi itu janji-janji. Sudah memberikan pada mereka kemuliaan, memberikan pada mereka Taurat, memberikan pada mereka ibadah. Nah, saya coba bacakan ya. Di dalam kitab Ulangan misalkan ya. Ini dikatakan tentang siapa keberadaan mereka. Pasal 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Udah jelas-jelas kok. Di dalam perjanjian lama itu mereka adalah umat pilihan Allah. Kok sekarang kita bisa mengatakan bahwa pasal 7 mereka tidak memperoleh keselamatan kalau hanya melalui jalur Taurat? Kok bisa? Kok bisa sekarang tahu-tahu kita mengatakan bahwa oleh iman di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan? Dari mana itu alur logikanya? Kalau mau diterus-teruskan logika seperti itu, bukankah apa yang sudah pernah dijanjikan oleh Allah itu bisa batal? Selanjutnya, kalau apa yang sudah pernah dijanjikan oleh Allah itu bisa batal, bagaimana di dalam pasal 8 itu Paulus itu bisa menyatakan dengan begitu kuatnya bahwa tidak mungkin ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Orang-orang Yahudi di dalam perjanjian lama, mereka juga akan mengatakan itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih setianya Yahweh kan ya. Kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya. His hesed endures forever. Harusnya kan begitu. Orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama ya percaya itu. Mereka punya Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Dan Paulus mengulang ya argumentasi ini dengan mengatakan mereka adalah anak. Mereka menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias secara daging. Bagaimana mungkin sekarang janji Allah yang itu batal lalu pindah kepada kita dan kita bisa memiliki kepastian. Kalau janji Allah yang itu bisa batal, bagaimana kita bisa pasti? Kalau karakternya Allah itu dolak-dalik ya, sudah pernah memberikan janji dan sekarang batal. Kenapa nggak mungkin kalau suatu hari gereja juga dibuang sama Tuhan, lalu Tuhan bikin entitas yang baru? Kenapa nggak mungkin? Nah, Paulus menjelaskan sudah hal-hal tersebut di dalam pasal 9 sampai pasal 11 melalui banyak sekali kutipan di dalam Alkitab, kutipan perjanjian lama sudah. Nah, sudah, kalau Anda perhatikan dalam surat Roma ini ya, hampir sepertiga dari seluruh kutipan Alkitab yang ada dalam surat Roma ini, itu munculnya dalam pasal 9 sampai pasal 11. Paulus berusaha untuk menunjukkan dengan jelas bahwa berdasarkan kitab suci, Injil yang diajarkan oleh Paulus yaitu keselamatan oleh iman itu sama sekali tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Maka sekali lagi ya, seluruh kutipan perjanjian lama yang ada dalam surat Roma ini hampir sepertiganya ada hanya di dalam pasal 9 sampai pasal 11. Paulus berusaha untuk menjelaskan dari perjanjian lama, dari kitab suci bahwa janji Allah itu tidak meleset. Bagaimana dia menjelaskannya? Pertama sudah, dia mengatakan dalam ayat 6 ya, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham yang berasal dari Ishak yang akan disebut sebagai keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging, tapi adalah anak-anak Allah, tapi anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah sudah, di dalam ayat 6 sampai ayat 9 Paulus menjelaskan seperti ini. Oke, kamu mengatakan Allah sudah berjanji kepada orang-orang Israel di dalam perjanjian lama. Betul, tetapi yang disebut sebagai Israel itu bukan semua Israel. Dasarnya apa? Lihat tuh, keturunan Abraham itu siapa? Keturunan Abraham secara daging itu ada dua. Ada siapa? Ismail, ada Ishak. Keturunan Abraham secara daging ada dua. Tetapi yang disebut sebagai keturunan Abraham, yang disebut sebagai Israel, yang disebut sebagai umat perjanjian itu bukan keturunan menurut daging, tetapi keturunan Israel melalui Sarah, melalui janji itu, di dalamnya itu mengandung janji. Maka yang disebut sebagai keturunan Abraham bukan melalui Hagar, tetapi melalui Sarah. Bukan Ismail, tetapi Ishak. Ini adalah argumentasi pertama sudah. Jadi yes, Tuhan Allah sudah pernah berjanji kepada Israel, tapi tidak semua Israel adalah Israel. Tidak semua keturunan Abraham adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham hanya melalui fisik, melalui daging saja, yaitu Ismail, tidak dihitung. Tapi keturunan Abraham melalui janji, yaitu Sarah, itulah yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ishak ya. Tapi selanjutnya sudah, ini ada argumentasi yang lebih kuat lagi ya. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya, dikatakannya kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda.
Seperti yang tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jadi saudara, kita melihat ya, di dalam bagian ini Paulus melanjutkan argumentasinya. Tadi dia mengatakan, lihat ya, anak Abraham itu enggak semua loh. Yang melalui Hagar, keturunan melalui daging, tidak disebut sebagai keturunan Abraham, penerima janji. Tapi bagaimana dengan case-nya Ribka? Ribka ini istrinya Ishak, saudara, anak Abraham, ya keturunan Abraham dari Sarah, Ishak, lalu menikah dengan satu orang perempuan ini ya, Ribka. Ribka ini dari satu orang perempuan. Dari satu orang perempuan lahir dua orang anak. Dua-duanya anak dari dalam kandungannya dia, dari dalam daging, saudara. Ada Esau, ada Yakub. Pun ini adalah anak kembar, saudara. Kita tidak bisa katakan ya dalam hal ini, ya oke lah ada yang sulung, ada yang bungsu, saudara. Tapi itu kan anak kembar, saudara. Dari satu bapak, satu ibu. Beda. Kalau Abraham tadi, saudara, dari satu bapak Abraham masih ada keturunan Hagar, tidak dipandang, keturunan Sarah dipandang. Tapi sekarang, saudara, Ishak itu dari satu perempuan, yaitu Ribka. Dua manusia, Esau dan Yakub. Sebelum melakukan apa-apa, Tuhan Allah sudah mengatakan yang tua akan menjadi pelayan dari yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Nah, tetapi saudara, sense membenci ini bukan benci seperti kayak kita benci itu, saudara. Benci dalam artian dia itu tidak termasuk garis keturunan, tidak termasuk penerima janji, saudara. Sejak di dalam kandungan sebelum melakukan apa-apa, dia tidak termasuk penerima janji. Maka ini yang kita kenal sebagai predestinasi, saudara. Tuhan Allah memilih tanpa syarat ya. Kalau kita mengambil bahasa Inggris dari Canons of Dort, saudara, unconditional election. Tuhan Allah memilih dan mengasihi kita itu tanpa syarat, tanpa ada hitung-hitungan kita itu sudah melakukan apa atau akan melakukan apa. Sepenuhnya adalah karena kasih karunia-Nya Dia saja, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, Paulus mengantisipasi akan ada orang-orang yang punya keberatan nantinya, saudara. Keberatannya kurang lebih seperti ini, saudara. Jadi sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Siapa yang menentang kehendaknya? Siapa kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang tiru tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk tujuan yang mulia dan benda lain pakai untuk tujuan yang biasa? Nah, saudara, argumentasi selanjutnya ini adalah argumentasi yang banyak dipakai oleh orang-orang yang akhirnya itu tidak menyetujui predestinasi, tidak menyetujui pemilihan, saudara. Saudara perlu note satu hal, saudara. Kita, orang-orang reform, mempercayai doktrin pilihan. Mempercayai doktrin pilihan berdasarkan kasih karunia Allah, bukan berdasarkan perbuatan. Itu adalah karena diajarkan di dalam kitab suci, bukan karena kita bisa menjelaskannya dengan gampang. Jadi ya sudah ya, orang reform ya, orang seperti orang-orang Calvinis sudah, bukanlah orang yang suka cari-cari masalah, suka melalui jalan yang sulit, sehingga cari doktrin yang sulit, yang tidak mudah diterima, yang akan hard to be defended, sudah. Enggak, saudara. Kebiasaannya orang-orang Calvinis bukan demikian, saudara. Pengakuan iman kita adalah kita akan mempercayai doktrin karena doktrin tersebut diajarkan di dalam kitab suci. Dan di dalam bagian ini, saudara, Paulus untuk menjelaskan bahwa Tuhan Allah itu konsisten, dia menunjukkan bahwa sejak di dalam perjanjian lama, saudara, Allah pernah berjanji kepada Israel. Janji Allah kepada Israel itu sejak semula itu senantiasa berasal dari kasih karunia dan bukan berasal dari perbuatan. Tuhan Allah itu memilih keturunan Abraham itu adalah Ishak dan bukan Ismail. Berdasarkan apa? Kasih karunia. Tuhan Allah memilih dari keturunan Ishak itu adalah Yakub dan bukan Esau. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih karunia. Lalu ada yang membantah, saudara. Kalau gitu terus gimana dong? Kita yang berdosa, kita yang ya quote and unquote tidak dipilih ya. Jadi mau disalahkan sama Tuhan. Orang dia nggak pilih kok. Dia nggak selamatkan kok. Terus gimana, saudara? Jadinya maka dia itu mau membantah Allah. Lalu Paulus mengatakan, tutup mulutmu. Dia Allah itu adalah yang memiliki segala sesuatu. Kalau kita mau mengatakan tentang keadilan, kita mau mengatakan tentang kebijaksanaan, kita mau mengatakan tentang kemurahan, definisi itu harus berasal dari Dia. Nah, saudara, ini ya saudara, bedanya ya antara cara pikirnya Paulus dengan cara pikirnya banyak orang di antara kita, saudara. Yaitu seperti ini. Kita itu seringkali menilai keadilan Allah berdasarkan apa yang kita pandang adil. Kita menilai kasih karunia Allah itu berdasarkan tolok ukurnya adalah kita. Kadang-kadang kita mungkin akan mengatakan seperti ini, nggak mungkin lah Tuhan gitu ya. Kita kalau manusia aja kan nggak gitu ya saudara. Jadi komparasinya, tolok ukurnya adalah kita. Jadi Tuhan itu kalau gitu nggak adil ya. Kita sudah punya konsep dulu tentang keadilan. Kalau gitu nggak adil dong. Kalau gitu nggak benar dong. Kita sudah punya konsep keadilan, kita sudah punya konsep kebenaran yang kita peroleh dari sosial kontrak kita, saudara. Kontrak sosial kita, hubungan sosial kita, interaksi sosial kita di dalam masyarakat. Lalu kita pakai itu untuk menilai Tuhan, saudara.
Kita bisa katakan, oh kalau gitu tuh Tuhan gak bener tuh. Kalau gak gitu saya gak maulah sama Tuhan yang itu, saudara. Saudara, kita pasti ingat ya, kalau dalam argumentasinya Paulus, saudara, kebalik loh. Kita punya logik itu harus disesuaikan sama logiknya Tuhan. Cara bekerjanya Tuhan, cara pikirnya Tuhan, cara bertindaknya Tuhan, itulah yang menjadi tolok ukur dari semua yang kita lakukan, saudara. Gak boleh dibalik. Kita mungkin bisa mengatakan, harusnya itu gak gitu Tuhan, saya gak mau ini itu gitu ya. Nah, kita gak mau ini itu. Kita mungkin bisa, kalau Tuhan gak adil seperti itu, saya gak mau. Saya gak mau percaya sama model Tuhan seperti itu. Seperti Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab ini ya, saudara. Saya gak mau lah. Mungkin Anda itu penganut Arminian gitu ya, saudara. Gak percaya predestinasi. Atau bahkan Pelagian sudah mengatakan, sudah gak percayalah sama inilah. Gak mau saya sama Tuhan yang itu. Gak mau sama Tuhan yang itu, ya udah gak apa-apa, saudara. Cuman yang celaka ya kamu, kurang lebih seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu tidak menyesuaikan diri dengan kita. Pemiliknya dia. Yang memberikan set terhadap value itu adalah dia, saudara. Kita yang dipanggil untuk mengikuti dia. Bukan dia yang bisa kita ukur berdasarkan kita, saudara. Kita gak mau ikut dia, tetap itu terjadi, saudara. Kita tidak mengakui, kita tidak suka dengan cara kerjanya dia, tetap itu terjadi, saudara. Dan tetap itu adalah hal yang baik, karena baik dan benar. Itu semua value standar yang ngeset adalah dia, saudara. Kita cuma punya value-value relatif yang berusaha dicocokkan dengan dia, saudara. Maka Paulus mengatakan bahwa, ingat ya, penjunan itu punya hak gak untuk membentuk dari tanah itu sesuai dengan tujuannya dia. Cuman, saudara, teks ini ya, fokusnya Paulus sedang memfokuskan diri kepada ada memang ya Firaun yang dikeraskan hatinya, ada benda-benda yang bukan benda-benda kemuliaan, benda-benda kebinasaan, benda-benda kemurkaan itu dipersiapkan oleh Allah, sudah. Tetapi untuk apa? Untuk menunjukkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, sudah. Maka sudah akan ajaib sekali ya sebetulnya ya, kalau ada orang-orang Kristen yang ketika membaca teks ini mereka marah terhadap Tuhan. Itu ajaib, sudah. Sudah, kalau ada orang Kristen yang membaca teks-teks di dalam bagian yang kita baca ini, mereka menjadi bingung, itu masih masuk akal. Orang menjadi bergumul tentang keadilan Allah itu seperti apa, itu masih masuk akal, saudara. Tetapi kalau mereka itu tidak terima terhadap teks ini, itu ajaib, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Allah mengatakan bahwa ada Firaun yang dikeraskan hatinya. Saudara, kalau kita ambil gambaran Firaun ya di dalam Perjanjian Lama, saudara, kita mesti ingat ya ceritanya Israel ya. Israel itu setelah mereka keluar dari Mesir sekalipun, saudara, setelah mereka keluar dari Mesir, ketika mereka itu suatu kali sudah Musa naik ke atas Gunung Sinai mau membawa itu, sudah mau membawa 2 loh batu, sudah ya. Mereka itu sudah melakukan dosa yang banyak, sudah, dan Tuhan mengasihi mereka, dan sampai suatu kali sudah Tuhan Allah melalui Musa sudah mengutus 12 pengintai, sudah. Lalu 12 pengintai itu sampai selesai mengintai, mereka pulang, sudah. Setelah mereka pulang, mereka kasih report ini itu, mereka nggak berani masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka mau melempari Musa dengan batu, mereka mau membunuh, sudah, orang-orang yang ngajak mereka masuk, sudah. Dan mereka mengatakan apa? Sudahlah, kita balik saja ke Mesir. Itu kan gila, sudah ya. Di dalam Bilangan pasal 10, sudah ya, kita mendapati ya, mereka orang Israel itu gara-gara bawang, pre, semangka, mentimun, sudah, mereka bisa kepengen pulang ke Mesir, sudah. Hal ini, sudah, kegilaan ini menunjukkan bahwa Firaun ya, itu begitu kuatnya di dalam kepalanya mereka, sudah. Di dalam keadaan seperti itu ya, kita mendapatkan teks dalam kitab suci kita di mana ada catatannya Tuhan keraskan hati Firaun. Saudara, kalau ini diresepsi secara benar ya, kita akan melihat, saudara, bahwa semestinya kalau mereka mengerti teks kitab Keluaran itu dengan benar, mereka mengerti doktrin Allah mengeraskan hatinya Firaun itu dengan benar, saudara, mereka akan terhibur dan dikuatkan sehingga gak gampang-gampang pengen pulang ke Mesir. Karena Firaun itu gede sekali dalam benaknya mereka. Dengan adanya kata-kata Firaun itu bisa begitu cuman karena dipakai sama Tuhan untuk menyatakan pembebasan bagi Israel. Harusnya mereka itu terhibur. Mereka bisa tidak paham, mereka bisa tidak mengerti, sudah. Tetapi mereka harusnya terhibur, sudah. Justru karena mereka nggak punya doktrin itu, mereka menganggap Firaun sangat berkuasa, sangat hebat. Makanya mereka pengen balik-balik terus ke Mesir, sudah. Maka gitu, sekali lagi, sudah, buat saudara dan saya, sudah, yang kita percaya ya, di dalam kitab suci kita kan jelas ya, oleh Roh Kudus kita bisa mengaku Yesus Tuhan, sudah. Maka kita adalah orang-orang pilihan, dan sebagai orang-orang pilihan mendapatkan jaminan, sudah. Dan kalau ditanya kenapa kok kita bisa memperoleh keselamatan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, tapi semata-mata karena Tuhan memberikan pemilihan tanpa syarat kepada kita. Itu harusnya, sudah, itu membawa kita itu ucapan syukur yang besar sekali. Dan bahkan, sudah, kalau kita melihat ya, di dalam bagian selanjutnya kita mendapati ya hal yang ini, ketika menuliskan ini saya percaya, sudah, Paulus tuh hatinya perih juga, sudah, ketika dia mengatakan seperti ini ya. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yakni kebenaran karena iman.
tapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, saya percaya waktu menuliskan itu Paulus itu perih tuh hatinya, saudara. Karena orang-orang Israel, saudara, mereka tersandung. Mereka dengan jalan Taurat, mereka dengan jalan yang akhirnya tidak bertemu dengan Kristus, sudah. Mereka tersandung. Sementara mereka tersandung, sudah. Kita, orang-orang non-Israel, orang-orang non-Yahudi, justru menerima keselamatan. Harusnya, sudah, itu memberikan penghiburan yang besar sekali bagi kita, sudah. Dan jelas ya, sekali lagi Paulus menegaskan bahwa bukan berarti bahwa Allah itu berubah plan. Bukan berarti Allah itu berubah rencana. Dari mula-mula rencana keselamatan Allah adalah seperti ini. Memang Tuhan Allah sudah pernah berjanji kepada Israel, dan saya kepingin sekali orang Israel itu diselamatkan. Itu Paulus mengatakan seperti itu, saudara. Tetapi dari mula-mula yang disebut sebagai Israel itu bukan semuanya Israel. Enggak semua keturunan Abraham disebut sebagai keturunan Abraham, enggak semua anak Ishak disebut sebagai anak Ishak, dan enggak semua bangsa Israel yang dikatakan sama Yesaya, saudara. Banyaknya seperti pasir, tapi hanya remnant, hanya sedikit kaum sisa yang diselamatkan. Tetapi kitab suci juga dalam perjanjian lama mengatakan bahwa yang tadinya bukan umat, kutipan dari kitab Hosea, saudara, bukan umat menjadi umat, tidak dikasihi menjadi dikasihi. Jadi itulah yang membuat kita orang-orang Kristen bisa tetap firm bahwa Tuhan Allah kita itu tidak dolak-dalik, tidak berjanji A lalu dianulir, saudara. Nah, ini argumentasi ini nanti akan dilanjutkan terus, saudara, sampai dalam pasal 10 sampai dalam pasal 11, saudara. Lalu di dalam pasal 12 baru mulai muncul exhortation, saudara. Jadi buat Paulus penting, saudara, untuk menjelaskan karakter Allah dari perjanjian lama, bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk menaikkan 2 pokok doa, saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama bersyukur karena kita memiliki Allah yang konsisten, yang ketika dia berjanji, janjinya pasti digenapi tanpa pernah meleset. Itu pokok doa pertama. Pokok doa kedua, mari kita bersama-sama belajar untuk mencocokkan logika kita, untuk mencocokkan cara pikir kita justru dengan cara pikirnya Tuhan. Seperti yang dikerjakan oleh Paulus, ya, dia tidak mempertanyakan cara kerjanya Tuhan, tetapi dia membangun argumen berdasarkan cara kerjanya Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, saudara. Maka pokok doa kedua, kita berdoa supaya logika kita, cara pikir kita, ketenangan hati kita itu dicocokkan dengan cara kerja Tuhan, bukan dibalik, saudara. Baik, saudara sekalian, saya mengajak kita untuk menghafalkan satu ayat hafalan kembali, saudara. Masih dari Roma pasal yang ke-8 ya, jadi bukan dari Roma pasal 9 ya. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu di dalam pertemuan kita selanjutnya. Puji Tuhan.